warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Henry Nur dan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tugas JWP. Di sini saya mengambil tugas yang pengelolaan data buku. Di sini saya akan menampilkan entity datanya dahulu, meliputi ID, title, author, ISBN, price, stok, dan tanggal publishnya. Di sini tipe datanya yang ID ini auto increment, kemudian dengan titelnya null, tidak bisa kosong, kemudian autornya juga, dan ISBN-nya juga tidak boleh kosong dengan panjang karakternya 17. Kalau ini ntar terjadi error. Kemudian untuk price-nya juga tidak bisa kosong, kemudian dengan panjangnya 12 dan dia ada komanya untuk scale-nya. Kemudian untuk stok juga tidak bisa kosong. Kemudian kita membuat DTO. DTO ini respon ke user supaya tanpa mengekspos entity-nya. Di sini sama seperti kayak entity-nya DTO ini. Habis itu kita juga membuat create request juga supaya ada dikasih value untuk ini ketentuannya supaya user tidak bisa menginput yang asal-asal. Kemudian juga sama untuk box update requestnya. Kemudian di sini saya akan menampilkan controllernya. Di sini ada get mapping untuk menampilkan semua data buku. Kemudian get mapping by ID. Di sini juga ada juga put mapping by ID juga. Ini fungsinya untuk mengupdate data. Habis itu delete mapping by ID juga. Ini fungsinya untuk menghapus data buku. Di sini kami juga membuat API errornya. API error ini fungsinya untuk menyeragamkan bila terjadi error di API-nya. Meliputi ini instant timestamp-nya, habis itu integer statusnya, string errornya, habis itu message-nya, page-nya, dan field error-nya. Kemudian di global, kemudian kita membuat global exception handler-nya. Ini untuk service di controller-nya. Jika misal yang ini meliputi resource not found exception. Ini jika misalkan data buku yang ditemukan misalkan tidak ada. Kemudian ada illegal argument exception. Jika misalkan logika perhitungannya salah, misalkan kayak menginput nilai harganya, dia kalau misalkan minus itu bisa error. Kemudian dengan habis itu validasi error, jika misalkan yang jadi requirement itu ketentuannya itu tidak ini, misalkan kayak datanya itu kosong. Kemudian kami juga membuat resource not found exception juga dengan super message. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Febriansyah dengan NIM 23115025 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Sini ada folder book repository.java. Fungsinya buat lapisan akses data yang berhubung langsung dengan database menggunakan Spring Data GPA. Lanjut ada book service.java. File ini interface yang buat CRUD database, buat CRUD program ya. Terus ada bookstore application.java. Ini buat entry point aplikasi Spring Boot. Dan di dalam folder service ini ada folder implementasi, itu isi filenya book service impl.java.
Eh, fungsinya di sini ada anotasi service digunakan buat Spring mengenali kelas ini sebagai service. Di sini ada required are constructor, fungsinya buat lombok agar mengulangi boilerplate code. Dan ada add transaksional, fungsinya buat konsistensi data. Di sini ada metode create, itu digunakan buat nambahin data buku, data dari klien dikonversi dari DTO menjadi entity sebelum disimpan ke database. Dan di sini ada get all buat nampilin data buku yang kesimpan di database. Di sini ada get by ID buat nampilin satu data buku yang diambil dari ID. Dan kalau data bukunya nggak ketemu bakal muncul exception error book not found with ID. Lalu di sini ada method update buat fungsinya buat memperbarui data buku yang sudah ada berdasarkan ID, find by ID. Kalau data bukunya tidak ada, maka dia akan melempar pesan error book not found with ID. Di sini ada delete, fungsinya buat delete buku yang ada di database berdasarkan ID. Ya, di sini ada bagian POM XML-nya, dan saya akan menunjukkan dependensi yang saya dan teman saya gunakan untuk tugas ini. Di bagian sini ada buat definisiin identitas dari aplikasi bookstore-nya, itu buat tugas Cloud Spring Boot. Dan di sini ada Java version, kita pakai versi 21. Dan ini ada Spring Starter Web buat jalanin aplikasi sebagai REST API. Di sini ada Spring Boot Starter Data GPA buat hubungin dengan database tanpa query manual. Dan di sini ada MySQL connector buat ngehubungin ke database MySQL. Terus ke bawah ada lombok buat getter dan setter yang otomatis. Di sini ada Spring Boot Starter Test, fungsinya buat testing aja. Ya, di sini kita pindah ke database, dan ini ada bookstore_db yang sudah saya buat, dan ini tabelnya yang sudah saya siapkan. Kita ke Postman dan coba create buku baru. Berhasil ya. Dan kalau kita refresh ke buku yang tadi saya baru create, muncul. Kita ke Postman lagi, kita cek get all ya, berhasil, maka dia nampilin semua buku yang tersedia di database. Dan get by ID fungsinya buat nampilin satu buku sesuai ID-nya. Misal di sini ada ID 2 dan 3. Kita coba ID 2, muncul, dan kita coba ID 3, muncul juga. Kalau kita coba ID 4, dia bakal nampilin error book not found with ID 4. Kita ke update nih buat perbarui isi dari data bukunya berdasarkan ID. Ini misal
kita update ID 2, namanya di sini clean code. Kita tambah updated kan. Kalau sukses dia akan begini, dan ketika kita refresh dia bakalan nambah updated kata yang kita update tadi. Dan kita ke delete, ini fungsinya buat delete buku berdasarkan ID. Kita akan delete buku dari ID 2. Ini berhasil dan muncul 204. Nah, kalau kita refresh dia akan hilang bukunya yang tadi ID 2. Sekian demo program dari saya dan teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.